Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Masih semangat untuk belajarnya? Oke, kalau masih semangat, seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu. Silahkan untuk KM berdoa. Siapa KM-nya tuh? Wah, ya silahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam masing-masing berdoa mulai. Amin. Kurang selesai. Misal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya kalau dilihat-lihat hampir semuanya masuk ya. Tapi Ibu cek dulu mungkin ya, di absen dulu. Ade Rohimah ada? Oke. Asep, Hasbi, oke. Selanjutnya Ikhlas, ya. Mira, oke. Akbar ada? Ada ya. Selanjutnya Sumiati, oke. Wahyudin, Sujana, oke. Selanjutnya Yeni, terakhir ini, oke. Ya, jadi yang tidak hadir hari ini ada 4 orang ya. Oke, mudah-mudahan kalau yang sakit segera disembuhkan, kalau yang izin mudah-mudahan jangan terlalu lama izin ya, besok bisa masuk lagi. Oke, kita langsung mulai aja di pembelajaran hari ini. Masih semangat ya untuk belajarnya ya? Oke, kalau masih semangat, untuk lebih semangat kembali seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk lebih semangat boleh berdiri semuanya silakan. Oke. Berkibarlah bendera ulama suci dan berkibar di seluruh mata Indonesia. Iya, oke, boleh tepuk tangan untuk semuanya, silakan. Oke, nah sekarang kita akan langsung mulai belajar ya hari ini di materi yang bisa dikatakan lanjutan ya dari materi kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi konvensional dan modern. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Oke, nah coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Masih ingatkah kalian dengan gambar yang ada di bawah ini? Masih. Oke, masih. Boleh acungkan tangannya siapa yang tahu ini gambar apa? Tempe, Bu. Oke, tempe. Kalau yang ini? Oke, betul ya, tanaman transgenik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang membedakan dari gambar tersebut? Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu apa yang membedakannya? Oke, belum tahu ya? Nggak apa-apa. Nah, betul ya, tapi mungkin kalian tahu ini tuh termasuk produk apa ya? Produk? Betul, yaitu apa? Produk bioteknologi. Betul ya, ini adalah termasuk keduanya ini masuk ke dalam produk-produk bioteknologi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi betul di hari ini kita akan membahas mengenai bioteknologi, yaitu yang kalian lihat di sini ini adalah 2 macam bioteknologi. Yang ini adalah bioteknologi konvensional, yang ini yang modern. Supaya lebih jelas kita akan langsung mulai aja. Seperti biasa Ibu akan tunjukkan dulu tujuan pembelajaran hari ini.
Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific model problem based learning, yaitu pemecahan masalah ya. Nanti kalian dengan menggali dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap rasa ingin tahu, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, beri saran, dan peserta didik dapat satu, nanti kalian bisa menganalisis prinsip bioteknologi konvensional dalam penggunaan mikroorganisme, menganalisis prinsip rekayasa genetik dan hasil produknya. Selanjutnya mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah studi kasus tentang permasalahan bioteknologi dengan tepat. Kita langsung mulai aja pembahasan hari ini, yaitu apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nanti yang pertama, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok menggunakan LKPD ya. Kemudian nanti kalian seperti biasa memecahkan kasus ya, permasalahan. Kemudian yang ketiga kalian yaitu nanti presentasi, kemudian refleksi, dan terakhir yaitu evaluasi melalui Google Form. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian boleh dibuka dulu handphonenya. Ibu pengen lihat dulu kemampuan kalian di pretestnya. Hari ini semuanya bawa handphone? Ada yang tidak bawa? Boleh acungkan tangannya yang tidak bawa. 1, 2, 3. Oke, nah yang tidak bawa mungkin nanti bisa pinjam temannya ya. Yang bawa silahkan dibuka grup biologinya. Di sana kalian silahkan kerjakan dulu pretestnya ya. Sok, mangga dimulai 5 menit dari sekarang, silahkan. Nih. Yang tidak punya teh tadi teh. Udah beres? Oke, nah udah habis waktunya. Nanti Ibu akan cek ya hasilnya ya, kita akan bandingkan. Sekarang semuanya perhatikan lagi ke depan. Silahkan perhatikan lagi ke depan. Nah kita langsung mulai saja. Yaitu sebelum kalian nanti akan diskusi, perhatikan dulu ke depan. Nah jadi di pembahasan hari ini Ibu akan membahas mengenai yang namanya bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu suatu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme atau proses biokimia dan proses genetik seperti mutasi dan rekombinasi gen. Salah satu ciri khasnya adalah ada yang namanya fermentasi, ya. Kemudian ada pemilihan tanaman dan hewan atau pembuatan antibiotik. Jadi ternyata antibiotik juga masuk ke konvensional. Sedangkan kalau yang modern itu adanya rekayasa genetik dalam prosesnya ya. Salah satu contohnya adalah cloning dan teknologi DNA ataupun GMO. Ya, nah bisa kalian lihat di depan. Nah ini adalah gambar yang tadi ya. Jadi yang pertama ini adalah, nah gambar yang ini adalah gambar tempe. Tempe ini masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tempe masuk ke konvensional? Boleh acungkan tangannya siapa yang tahu? Karena teknik yang digunakan apa? Fermentasi. Iya betul, yaitu karena teknik yang digunakan adalah fermentasi ya, sehingga tempe masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Nah dan satu lagi, intinya yang namanya konvensional itu menggunakan mikroorganismenya secara langsung. Contohnya di sini adalah kacang kedelai. Dengan bantuan Rhizopus orejae dia bisa membentuk yang namanya tempe. Tekniknya adalah fermentasi. Sedangkan yang kedua, nah ini gambar dari apa tadi teh, gambar apa? Tanaman transgenik ini masuk ke dalam bioteknologi modern. Ada yang tahu kenapa masuk modern? Tadi kata Ibu dikatakan apa? Karena apa? Iya, pemanfaatannya tidak langsung dan ada satu hal, ada rekayasa genetika. Betul, itu ada rekayasa genetiknya ya. Nah di sini yaitu teknik yang dilakukan dengan proses kultur jaringan.
di mana kultur jaringan ini memanfaatkan daya totipotensi. Apa itu Bu totipotensi? Yaitu kemampuan suatu sel membentuk individu yang utuh. Nah itu, oke. Nah, itulah dia mengenai bioteknologi konvensional dan modern. Sampai sini dulu, silahkan bisa ada yang mau tanyakan dulu sebelum Ibu lanjut. Oke, silahkan boleh. Oke, ya. Nah sekarang bisa kalian perhatikan di sini. Nah sekarang ada yang tahu nggak bagaimana sih cara kita membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern? Caranya, boleh. Yang tahu mungkin boleh acungkan tangannya. Ya. Apa? Dari produk gimana? Oke, betul. Dari produknya. Oke. Yang kedua, coba ada yang tahu? Iya, silakan. Dari alatnya, betul, yaitu alatnya biasanya canggih ya. Selain itu ada yang lain mungkin? Ada yang tahu? Oke, kurang tahu? Oke, nggak apa-apa. Nah hari ini kalian akan mencari tahu apa aja sih, perbedaan antara cara kita membedakan yang termasuk konvensional dan satu lagi yang termasuk ke dalam modern. Sebelumnya, Ibu mau ngasih tahu dulu kalian apa sih manfaat kita belajar ini. Salah satunya yaitu kita akan tahu suatu saat yang namanya makanan atau yang namanya produk-produk di muka bumi ini tidak akan selalu ada. Makanya cara kita untuk bisa menggantikan dan biar terus ada salah satunya yaitu dengan melakukan yang namanya proses bioteknologi. Nah, di sini ada yang konvensional atau modern. Kalau kita punya alat-alat tadi seperti canggih, bisa rekayasa, bisa dengan yang modern. Kalau misalnya kita tidak punya, kita bisa melakukan yang namanya proses yang sifatnya konvensional. Jadi aman ya, kita bisa terus hidup seperti itu. Oke, nah untuk sekarang adapun permasalahan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kan akan menganalisis prinsip bioteknologi konvensional dalam penggunaan mikroorganisme. Yang kedua, menganalisis prinsip rekayasa genetiknya. Dan yang terakhir, membandingkan prinsip dasar bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekarang nanti kalian, yang harus kalian lakukan di kelompoknya, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kalian seperti biasa yaitu melengkapi dulu tabel, kemudian kalian menyelesaikan kasus, dan yang terakhir, yang sebelum itu kalian amati dulu video yang udah Ibu share. Dan kalau misalnya kurang informasi, Ibu sudah men-sharekan ke kalian bahan ajarnya ya. Jadi sana ada materi kalau misalnya kurang. Dan yang terakhir kalian yaitu memecahkan kasus dari studi kasus yang Ibu udah sharekan kalian. Oke, sampai sini dulu. Bisa ada yang mau tanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan boleh acungkan tangannya. Oke, jelas semuanya? Oke, kalau jelas, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Oke, ya, mangga silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Oh ya, untuk LKPD-nya perwakilannya silakan ke depan. Jadi nanti langsung dikerjakan di sini saja ya. Silakan untuk kelompoknya yang kemarin. Ya. Hai, silakan diskusinya dimulai. Ayo, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Coba Ibu akan cek ya, silakan. Sok. Nah ini gambarnya sedikit beda ya. Gambar apa ini? Tahu? Ih betul. Oke, sok silakan teruskan. Sok mulai, silakan. Ini roti Bu. Betul roti. Ini apa ini? Bukan ini ada koko. Oke, kalau yang ini? Keju kan Bu? Bukan keju ini apa sih? Bukan lihat. Oncom. Nah, betul oncom. Sok. Kalian bisa lihat ininya roti apa? Mana? Roti. Ya, roti. Iya, roti bukan nastar. Waktu kalian untuk diskusi hanya 20 menit, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Oncom itu bukan rijopus. Kalau rijopus ada jahe betul tempe, kalau oncom bukan. Sok. Nah, ini di sini sok baca. Tah, di dia sok. Nata de coco apa? Boleh searching oke silahkan. Apa? Oncom. Iya, oncom apa mikroorganismenya? Sitopila. Iya, bisa itu atau yang lain. Ada satu lagi sebetulnya masalah itu juga. Jelas? Nata de coco ada.
Boleh dibuka bahan ajar yang ibu udah kasih ya. Oke, berarti iya nata de koko naon eta na? Ya, saya itu. Silakan. Iya, oke, dan ternyata waktunya sudah habis ya. Jadi, kita langsung mulai saja untuk presentasinya. Siap? Siap semuanya? Udah semuanya? Untuk tabel siapa yang mau? Oke, boleh kelompok 1. Untuk perbandingan siapa? Boleh kelompok 2, berarti kelompok 3 adalah studi kasus. Siap semuanya? Oke, nah kalau sudah siap, sekarang silakan ke depan. Nah, biar jelas Ibu akan tayangkan kembali ya ke kalian ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tila ya langsung. Kelompok ingin menjelaskan tentang tabel yang ada di atas tersebut. Oke, silakan. Yang ke-1 ada gambar produk bioteknologi konvensional. Ya. Di sini ada oncom yang bermikroorganisme yang berperan sebagai Onila cytopila. Yang kedua ada nata de coco. Oke. Mikroorganismenya yang berperan sebagai Acetobacter phylinum. Oke, mikroorganisme nata de coco, Acetobacter phylinum betul? Sama yang lain Acetobacter phylinum? Sama. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, itulah dia pembahasan dari tabel yang pertama. Ibu nanya dulu kalian, apakah jelas semuanya? Jelas. Oke, kalau jelas boleh tepuk tangan untuk kelompok yang di depan, boleh. Silakan kembali ke tempatnya. Sok enggak. Ya, kemudian sekarang selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip yang membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern. Silakan untuk kelompok ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar yang membedakan antara konvensional dan modern. Oke. Yang pertama, nomor 1 yaitu alat konvensional sederhana, modern, rumit. Yang kedua, produk konvensionalnya jumlah sedikit, modernnya banyak. Oke. Oke, nah mungkin di antara kelompok lain ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Kalau konvensional proses genetikanya seperti alami. Oke, betul ya, kalau konvensional genetiknya alami, kalau yang modern itu ilmiah, betul. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin atau tambahan? Tidak ada, cukup. Kalau tidak ada, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, silakan, mana tepuk tangannya? Oke, silakan kembali duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan rumusan masalah dengan fakta terapi antibodi monoklonal untuk atasi COVID-19 dengan menggunakan 5W1H. Oke, ya silakan. Nomor 1, di mana tempat menyetujui penggunaan antibodi monoklonal? Di mana? Jawabannya di Amerika Serikat, US Food and Drugs Administration. Nomor 2, apa prinsip dasar antibodi monoklonal untuk atasi COVID-19? Jawabannya dengan prinsip rekombinasi DNA. Iya, yaitu dengan prinsip rekombinasi DNA. Terus selanjutnya, bagaimana efek samping dari bamlanivimab dan etesepimab yang diberikan bersamaan? Jawabannya yaitu efek sampingnya adalah mual, pusing, pruritus, dan ruam. Nah, oke. Nah, sebelum diakhiri, perhatikan dulu semuanya ke depan. Adakah masalah yang berbeda dari kelompok yang ada di depan? Boleh silakan. Nah, iya, apakah ada obat ya? Nah, ini sebetulnya antibodi monoklonal ini adalah salah satu obat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh tepuk tangan untuk kelompok ini, silakan. Iya. Analisis bersama
apa sih hasil dari pembahasan yang kalian sudah jelaskan. Kita akan bahas. Yang pertama yaitu apa analisis masalah. Perhatikan, analisis masalahnya yang pertama, apakah prinsip bioteknologi konvensional dan modern? Yang pertama, kalau bioteknologi konvensional tradisional ini bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganismenya secara langsung, sedangkan kalau yang modern pemanfaatan mikroorganisme tidak langsung dan ada proses rekayasa genetik. Nah, itu yang pertama ya, prinsip dari bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian yang kedua, apa sih prinsip rekayasa genetik dan hasil produknya? Yaitu di dalam bioteknologi modern, rekayasa genetik ini dicirikan dengan adanya rekayasa sifat pada makhluk hidup. Nah, dan yang terakhir, kita samakan kesimpulannya. Ibu pengen nanya kalian, coba kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Acukan satu-satu. Dari kelompok ini dulu, kesimpulannya satu jadi. Iya. Oke, betul. Jadi bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara langsung. Sedangkan silahkan yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil di hari ini. Boleh kelompok Hasbi atau kelompok ini, kesimpulan yang kedua apa? Teknologi relatif sederhana. Oke, itu yang konvensional. Kalau yang modern gimana? Perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Oke. Dan dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami. Oke, nah jadi itulah dia perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian boleh duduknya kembali untuk LKPD-nya dikumpulkan. Nah, sekarang Ibu pengen nanya, dengarkan semuanya. Apakah kalian sudah paham mengenai materi bioteknologi konvensional dan modern? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sudah jelas penjelasan dari Ibu? Oke, apakah kalian memahami semua proses dari awal sampai akhir? Semuanya paham? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu pengen tahu, setelah kalian belajar ini, kalian kerjakan kembali post test yang ada di link yang tadi. Silahkan. Sujana beres? Oke. Nah, sekarang untuk di yang kedua ini ada peningkatan ya di sini. Mira 100, Citra masih kurang, nanti diperbaiki lagi Citra ya. Silvi 80, kemudian Sri 80. Nah, udah semuanya? Sudah semuanya? Oke, alhamdulillah ya kalau sudah semuanya. Nanti Ibu akan cek kembali. Nah, nanti Ibu akan cek, lihat pretest dan post testnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin untuk cukupkan sekian ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, dengarkan semuanya, nanti kalian akan melaksanakan proyek pembuatan dari salah satu produk bioteknologi. Tapi sebelum kalian melaksanakan proyek, akan menentukan dulu temanya, nanti akan Ibu bimbing kalian di rumah masing-masing. Jadi ini akan dilakukan secara asinkronus ya. Nah, setelah itu nanti Ibu akan bikin 3 grup WA ya. Nanti Ibu akan masuk ke masing-masing 3 grup untuk mengecek kesiapan kalian dalam melakukan proyek. Di pertemuan selanjutnya kalian presentasi ke depan, yaitu tentang proyek yang kalian lakukan di rumah masing-masing. Berkelompok ini ya, berkelompok. Jadi bikin sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nanti ketika presentasi itu untuk durasi waktu untuk pembuatan kalian edit sebagus mungkin, maksimal 5 menit ya, minimal 3 menit. Jelas? Oke, jelas semuanya. Ada yang mau tanyakan dulu untuk proyeknya? Oke, ada yang mau tanyakan? Sampai sini jelas? Oke, kalau jelas, untuk di pertemuan hari ini cukup dulu sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum diakhiri, selalu semangat untuk belajarnya. Dan terakhir, selalu jaga kesehatannya, selalu gunakan protokol kesehatannya. Oke, nah untuk itu sekarang silahkan ditutup oleh KM, silahkan ditutup doa penutupnya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari